warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sampai detik ini masih bisa diberi kenikmatan bernafas oleh Allah untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sang dinamisator Islam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah sehingga kita bisa selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para pemirsa, saat ini kita bisa menikmati bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang dirindukan oleh semua umat Islam di muka bumi ini, tidak terkecuali kita yang ada di daerah Kelaka khususnya. Pada bulan Ramadan ini Allah banyak sekali memberi pahala-pahala kepada umat muslim ya. Seandainya umat muslim tahu, mengetahui, melihat dengan mata telanjang, maka umat Islam tidak akan pernah melewatkan, menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Di antaranya apa yang akan kita terima di bulan Ramadan ini sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada 5 pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Apa saja? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, u'tiyat ummati khamsatun asya' lam tu'ta li ahadin qablahum. Ada 5 pemberian Allah untuk umatku, dawuhnya Rasulullah. Yang pertama, al-awwalu idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullaha ilaihim birrahmah wa man nadharallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Yang pertama adalah ya, di malam tanggal 1 bulan Ramadan, di awal Ramadan itu Allah melihat kepada semua orang ya. Allah melihat kepada semua orang ya, wabil khusus kepada umatnya Nabi Muhammad dengan apa? Birrahmah, dengan belas kasih, dengan pandangan kasih sayang Allah, birrahmah. Kemudian apa? Wa man nadharallahu ilaihi birrahmah. Ketika Allah sudah memandang kepada umat itu dengan pandangan belas kasih, dengan kasih sayang, maka umatnya Rasulullah itu la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Maka umatnya Rasulullah yang dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, itu la yu'adzibahu, tidak akan pernah diazab selamanya. Nah, umat yang seperti apa yang bisa dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang? Apakah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang? Ya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang dipandang Allah. Ya, tentunya kita harus berusaha dengan cara apa? Ya, dengan cara menjalankan puasa dengan baik, qiyamul lailnya jangan sampai
bolong-bolong, kemudian puasanya juga dari segalanya, puasa nafsu terutama itu harus diperhatikan, dari segala macam harus diperhatikan kalau kita ingin mendapat kalau kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2 adalah wathani ya'murullah ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Yang nomor 2 adalah Allah memerintahkan kepada semua para malaikat, ribuan jumlahnya malaikat itu kan, ribuan malaikat itu, untuk memohonkan ampun kepada kita. Jadi ribuan malaikat itu minta kepada Allah memohonkan ampun kepada kita untuk dosa-dosa kita. Nih, ya, ini betapa enaknya, betapa mulianya kita semua menjadi umatnya Rasulullah, Nabi akhir zaman, sehingga mendapat keistimewaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wasalithu ar-raihata fami shaimi utyabu indallahi mirrihil miski. Yang ketiga adalah baunya mulutnya orang yang berpuasa itu sudah tidak diragukan lagi, luar biasa. Luar biasa tidak enaknya ya. Tetapi Allah nanti di sisi Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa yang tidak enak ketika masih ada di dunia ini diganti menjadi bau yang super harum seperti minyak kasturi. Seperti apakah minyak kasturi itu? Ya, kalau jenengan pemirsa tidak tahu seperti apa harumnya bau minyak kasturi, monggo ke toko parfum supaya seperti ini minyak kasturi ini. Tidak apa-apalah. Kenapa mulutnya orang berpuasa itu bisa berbau? Gak enak baunya, apalagi bangun tidur ya, karena memang dalam beberapa jam, jangka waktu yang lama itu kita tidak dimasuki makanan apapun, itu menurut medis, jadi itu yang menyebabkan bau. Tetapi bagi Allah itu adalah bau yang paling harum nanti di sisi Allah. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala berkata kepada surga, Allah berkata kepada surga, berhiaslah engkau surga, kepada surga, berhiaslah engkau, dan Allah berkata, berbahagialah hamba-hambaku yang beriman, mereka adalah kekasih-kekasihku. Jadi bukan kita yang disuruh berhias untuk memasuki surga, tetapi surga oleh Allah yang disuruh berhias untuk menyambut kita. Kita siapa? Umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah yang mana? Umatnya Rasulullah tentunya yang beriman, yang senang melakukan ibadah puasa dengan sesungguh-sungguhnya, menjaga segala yang bisa merusak pahala ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi Allah memerintahkan langsung kepada surga supaya berhias. Betapa mulianya kita ini sehingga Allah sampai memerintahkan surga seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga, orang-orang yang disambut surga dengan sukacita ya. Kemudian yang nomor 5, wal khamisu yaghfirullah ta'ala lahum jami'a ya. Yang kelima adalah Allah Ta'ala mengampuni mereka semua, umatnya Rasulullah. Kapan? Bulan Ramadan ini. Kepada selain umatnya Rasulullah, Allah tidak memberi. Ini hanya khusus kepada umatnya Rasulullah ini ya. Dengan gambaran seperti ini, marilah kita mulai saat ini belajar lagi lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah, supaya kita termasuk orang-orang yang mendapat 5 hadiah dari Allah yang disebutkan tadi.
para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa lebih baik lagi ibadah kita dari Ramadan yang sebelumnya, dan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa dengan di bulan Ramadan selanjutnya. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh-solehah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, juga kepada Rasulullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.